Halo traveler and Instagramable people, kali ini gue akan sharing kepada kalian kenapa saat ini kita sangat perlu banget, detik ini kita penting banget untuk mengetahui mengenai digital marketing, khususnya content creator. Nah, tahu nggak kalian bahwa Indonesia memiliki peringkat penduduk terbesar nomor 4 di dunia? Selain dari China, India, Amerika, Indonesia memiliki posisi keempat. Kalian bisa membayangkan jumlah penduduk yang melihat produk ataupun jasa yang kalian tawarkan tanpa harus kalian datangin, tanpa kalian harus door to door. Nah, gue akan menceritakan manfaat dari sebuah digital marketing ini adalah satu, untuk jarak dan waktu, kalian tidak perlu menghabiskan waktu. Katakanlah kalian memiliki klien atau ingin menjual produk, posisinya kalian ada di pulau di Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Kalian nggak perlu datang ke masing-masing pulau tadi. Yang kedua, kalian sendiri adalah sebuah representatif selama 24 jam. Bayangin, kalau kalian memperkerjakan seseorang dari jam 8 sampai jam 5 untuk menjual produk atau jasa kalian, itu sangat terbatas. Tapi dengan menggunakan digital marketing, kalian bisa menggunakan 24 jam dalam sehari dan setahun tanpa batas. Kalian tidak perlu sales lagi, kalian tidak perlu datang door to door, kalian tidak perlu meeting, janjian, ketemu, dan sebagainya yang menghabiskan waktu yang banyak dan tenaga untuk kalian. Cukup kalian menggunakan digital marketing untuk memperkenalkan produk dan jasa kalian dan bagaimana nantinya akan menjadi output yang sesuai dengan keinginan kalian. Yang ketiga, digital marketing itu sangat memudah kalian memberikan informasi mengenai produk dan jasa kalian. Bayangin ketika kalian zaman dulu nih, atau zaman sebelum kita mengenal digital marketing atau digital, kalian pasti harus bertemu dengan klien kalian, right? Nah, ketika kalian bertemu dengan klien kalian, kalian akan menjelaskan produk dari A to B to C hingga Z, dan kemudian kalian menawarkan dari sejumlah harga, manfaat, dan apalagi testimoni, apakah penggunaan produk ini sangat baik ataupun jasa ini memang sudah dikenal oleh semua orang. Dan akan menghabiskan waktu yang banyak dan belum tentu akan menemukan dealnya. So, penggunaan digital marketing kalian bisa menggunakan melalui sosial media, browsing, YouTube, ataupun apapun jenis platformnya. Dalam waktu 24 jam, kalian bisa memberikan informasi ketika dia tidur dan bangun, informasi itu tetap ada. Keempat adalah mengenai budget cost. Kalau kalian mungkin pernah ketika sebelum kalian mengenal digital, kalian harus mencetak seperti flyer, atau kalian pengen membuat sebuah billboard atau iklan di TV, itu kan benar-benar menggunakan budget cost yang gak murah, ya kan? Nah, dengan digital marketing, dengan basic yang kalian dapatkan dan bagaimana kalian mengolah data, dan kemudian kalian membuat sebuah konten, lalu kalian mempostingnya dan menjadikan target audiensi tertentunya, itu akan langsung diserap oleh yang membacanya. Dan belum lagi mereka memberikan informasi dari mulut ke mulut dari informasi yang mereka dapatkan di sosial media ataupun internet tadi. Yang kelima adalah target audiens kalian itu benar-benar terukur. Bayangin, kalau dulu kalian, ketika kalian ingin menjual sesuatu, katakanlah kalian ingin menjual produk Pampers, kalian kan pasti harus mencari audiens kalian yang baru melahirkan, ibu-ibu yang baru melahirkan, dan kalian tahu bahwa dia menggunakan produk yang sesuai, ya kan? Nah, bayangin, ketika kalian mengangkat telepon, terus kemudian kalian menghubungi yang namanya ibu-ibu, berdasarkan portofolio kalian, dan ternyata ibu-ibu tuh sedang nggak hamil dan nggak memiliki anak. Kebayangkan, telepon lo pasti akan langsung ditutup. Lo akan kehilangan waktu, tenaga, uang ketika lo melakukan hal-hal itu. Nah, bayangin dengan digital marketing, audiens atau target lo
itu benar-benar tertarget. Lo tahu bagaimana ketika caranya lo memperkenalkan produk maupun jasa lo, tapi audiens lo sudah tahu berdasarkan umur, gender, geografis, dan sebagainya. Itu udah sangat terukur kalian menggunakan sebuah digital marketing. Dan untuk platformnya, kalian nanti akan gua jelaskan di video berikutnya. Yang terakhir adalah output atau hasil data kalian ketika kalian melakukan informasi atau advertising. Kalian sudah mendapatkan informasi yang benar-benar up to date dan tepat. Sedikit gue jelaskan adalah ketika kalian berada di suatu perusahaan dan menjual sesuatu produk, pasti ada orang atau administrasi yang memberikan data untuk kalian. Dan gak semua juga itu digunakan. Dan kebanyakan hanya perusahaan-perusahaan yang cukup besar dan aware terhadap riset penjualan mereka. Nah, bayangin kita ingin sebagai entrepreneur, tapi kita nggak memiliki sistem yang diterapkan di sebuah perusahaan. Dengan menggunakan digital marketing, kalian sudah mendapatkan informasi output hasil data yang benar-benar akurat. Kalian bisa tahu pembeli kalian itu rata-rata umumnya di umur berapa, gendernya apa, produk yang mereka gunakan seperti apa, secara geografisnya ada di daerah mana. Itu benar-benar kalian bisa dapat hasil dari data yang benar-benar terukur. So, kenapa kalian harus mikir untuk belajar digital marketing untuk memperkenalkan produk maupun jasa kalian secara mudah banget tanpa kalian harus menggunakan cara hard selling yang seperti sebelumnya. So, bagaimana penjelasan gua mengenai manfaat dari digital marketing ini? Di mana ini bisa kalian gunakan untuk kalian yang ingin sebagai entrepreneur, baik itu dari produk maupun jasa. Untuk kalian yang saat ini juga berada di sebuah perusahaan ataupun sales tepatnya, atau yang berhubungan dengan pemasaran, kalian bisa menggunakan cara-cara ini untuk memperkenalkan produk maupun jasa kalian. Dan tentunya untuk kalian yang bekerja di bawah perusahaan, pasti collateral marketing itu sudah diberikan. So, tinggal bagaimana kalian sekreatif mungkin dan sesuai dengan peraturan di perusahaan itu, bahwa kalian benar-benar bisa menerapkannya dengan basic dari sebuah digital marketing. So, untuk kalian, jika ada pertanyaan silahkan komentar. Dan buat kalian yang mungkin baru join, silahkan untuk subscribe dari channel gua. Sampai ketemu lagi.